Tahu nggak Tretan, persoalan dana hibah yang tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi itu meluluh lantahkan cita-cita anggota DPRD yang punya keinginan mau mencalonkan kepala daerah. Dana hibah. Tahu nggak? Ini dialami oleh siapa? Ini dialami oleh anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Madura, fraksi PDP, Mahfud. Mahfud ini ya Tretan, dia kan ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, menjadi Bupati Bangkalan. Namun di tengah perjalanan niatnya itu usang karena bergulirnya program dana hibah ini diselidiki oleh KPK sehingga menjerat dirinya, sehingga dia tidak jadi maju menjadi kepala daerah. Itu gambaran dari salah satu keinginan dan cita-cita DPRD yang ingin jadi kepala daerah. Akhirnya dari Mahfud ini nggak jadi berangkat mencalonkan kepala bupati. Kemudian diganti oleh adiknya. Siapa dia? Lukmanul Hakim yang sekarang itu jadi Bupati Bangkalan. Andai saja Tretan ya, dulu mungkin si Mahfud ini nggak tersandung persoalan dana hibah dan jadi tersangka oleh KPK, kemungkinan besar peluang dia akan mencalonkan menjadi bupati dan dia yang akan terpilih. Namun di tengah perjalanannya usang. Nah, tahu nggak Tretan? Tidak hanya dia kan di DPRD Jawa Timur menjabat pimpinan komisi kayaknya. Anggota pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, tahu nggak? Yang 4 orang ini dari Kusnadi, Anwar Sadat, Saad Simanjuntak, Anwar Sadat, Iskandar, kemudian Anik Maslahah. Itu kan pimpinan DPRD ada 5 ya Tretan. Tinggal 1 ini yang mencalonkan dan jadi DPRD. Siapa dia? Ahmad Iskandar. Yang 4 ini Tretan, Kusnadi hilang. Kemudian Anwar Sadat nggak mencalonkan. Apalagi Saad Simanjuntak. Kemudian Anwar Sadat betul dan Anik Maslahah. Hanya Ahmad Iskandar seperti itu. Dan itu pun pada periode saat ini dia sudah tidak menjabat sebagai pimpinan DPRD. Diganti oleh kadernya yang lebih segar dan lebih visioner. Seperti biasanya Tretan, saya yakin bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sekarang, baik itu dari gubernur maupun wakil gubernur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansyah dan Emil Dardak, dia tidak akan nyenyak tidur Tretan. Ini imbasnya dari dana hibah. Iyalah, bolehlah kemarin Gubernur Ibu Khofifah itu mangkir dari panggilan KPK. Tapi tahu nggak Ibu? Pada saat Ibu itu mangkir, KPK itu sudah memegang kartu asnya, Bu. Memegang kartu asnya siapa? Iya, memegang kartu asnya program dana hibah Provinsi Jawa Timur. Dari siapa? Dari ex-ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Jadi, ini merupakan salah satu serangkaian penyelidikan dari KPK setelah sebelumnya KPK itu tidak langsung memanggil bentengnya, itu ternyata artinya kakapnya, melainkan KPK itu terlebih dahulu melakukan ke berbagai daerah itu memanggil berbagai pihak dari berbagai unsur. Biasanya itu yang dipanggil itu adalah ketua-ketua Pokmas, anggota DPRD, baik itu DPRD provinsi ataupun kota dan kabupaten, dan pihak swasta. Inilah yang cikal bakal dana hibah sampai sekarang didalami oleh KPK gitu ya. Jadi Ibu walaupun mau mengelak gimana nggak bisa sekarang seperti itu. Ibu pasti akan dilakukan penjadwalan ulang oleh KPK untuk dipanggil lagi.
seperti itu. Tahu nggak, Kusnadi ini pada saat diselidiki, dimintai keterangan oleh KPK, Kusnadi ini menyebutkan mustahil seorang pejabat eksekutif itu tidak mengetahui program dana hibah, karena kuasa pengguna anggaran sepenuhnya itu ada di eksekutif, bukan di legislatif. Itu kata Kusnadi. Itu Dretan, ini bukan kata saya. Kemudian Dretan, Kusnadi ini membocorkan bahwa program dana hibah pemerintah provinsi itu ada 3 macam. Pertama, program dana hibah yang melalui serap aspirasinya itu dari pokir berupa Pokmas. Yang kedua adalah dana hibah gubernur. Dan yang ketiga adalah dana hibah kepala daerah. Dana hibah yang kepala daerah ini ya Tretan, kata Kusnadi, biasanya mereka itu semacam ya nanya tibi itu Tretan, kalau bahasa mundurnya gimana ya, diverifikasi sendiri, dikerjakan sendiri, kemudian diverifikasi sendiri, dan cair sendiri seperti itu. Wah, enak banget ini program. Iya Tretan, nyaman. Tapi belakangan ini kan yang getol kan, ketika KPK itu melakukan penyelidikan lebih dalam ke bawah, dia kan hanya memanggil ketua-ketua Pokmas. Padahal kata Kusnadi, benih cuma program dana hibah Pokmas yang pokir itu, melainkan ada dana hibah lain yang dari gubernur dan dari kepala daerah. Wih, bombas di sini. Seperti itu. Ih, saya yakin ini gubernur tidak akan nyenyak tidur ini. Beruntung kemarin pada saat datang dari Cina tanggal 20 kan gubernur dipanggil KPK. Tanggal 24-nya gubernur langsung mendampingi wakil presiden Gibran melakukan kunjungan ke Banyuwangi. Apa jangan dia bisik-bisik ya ibu, apa ibu bisik-bisik ya. Ceritanya apes ini, musibah seperti itu. Iya. Kalau kata filosofi apa itu kata ilmu filsafat itu, kebenaran itu tidak akan hilang walaupun dia akan ditimbun oleh tanah, maka dia akan tercium oleh segarnya. Jadi program ini tidak bisa artinya kalau sudah saatnya memang dibongkar dan diketahui kebenarannya, maka ini akan muncul. Ya betul, saat ini program dana hibah itu sedang diselidiki KPK. Seperti itu. Nah, sejatinya ya tetap program dana hibah itu sangat membantu terhadap pembangunan masyarakat di bawah. Seperti itu. Hanya saja dalam realisasi pelaksanaannya, tampaknya Pemprov ini kurang melakukan langkah-langkah perencanaan dan master plan-nya ke depan. Seperti itu. Ini pertimbangan hukumnya bagaimana, misalkan pertimbangan sosialnya bagaimana, ini tampaknya kurang begitu dilakukan di awal-awal oleh pemerintah provinsi. Sehingga yang terjadi sampai saat ini, program ini kecebur dalam laut seperti itu. Jadi KPK ini memberikan atensi besar terhadap hadirnya program dana. Nah, berdasarkan pelaksanaannya Tretan, program dana hibah ini ternyata ini kan aturannya, maka untuk mendapatkan program dana hibah, maka masyarakat di bawah itu kan harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Yang 5 orang ini ya Tretan harus lengkap. Ada unsur ketuanya, sekretaris, bendara, dan 2 anggota Tretan. Sebagaimana organisasi, maka kelompok masyarakat ini harus memberikan nama kepada regunya. Ya terserah namanya Tretan. Apakah nama itu mencerminkan ikon kampungnya, mencerminkan ikon desanya, misalkan jagung manis, kemudian kacang goda, terus kemudian
sapi kera, udah terserah. Yang penting kelompok masyarakat ini ada. Tidak hanya itu Tritan, Pokmas ini kemudian harus membuat rekening tabungan dari Bank Jatim. Nah, bank ini sebagai fasilitatornya itu adalah Bank Jatim rekening. Sayang Tritan, semua ini pembentukan dari Pokmas itu hanya formalitas. Kenapa formalitas? Iyalah, ini semua dikendalikan oleh koordinator lapangan, Korlap. Tahu nggak Tritan? Waktu pertama saat Simanjuntak dengan 3 orang lainnya itu ditangkap dalam OTT KPK, hingga program dana hibah ini terkuak sampai sekarang, tahu nggak? Siapa di antara 3 orang itu yang juga ikut terseret? Dia adalah kepala desa yang jadi Korlap. Abdul Hamid itu salah satu kepala desa di wilayah Kabupaten Sampang. Tahu nggak? Pengakuan Abdul Hamid dari saat diselidiki oleh KPK, sedikitnya dalam setiap tahun, Abdul Hamid ini menerima uang 40 miliar dari dana hibah. Dana hibahnya dari Golkar seperti itu. Kemudian dengan stafnya stafnya Saad adalah Rusdi, kemudian temannya oleh Abdul Hamid itu adalah Ilham Wahyudi, ikut diseret. Itu Korlapnya Saad itu mengaku bahwa dalam setiap tahun itu menerima kurang lebih 40 miliar. Kalau sampai 40 miliar berarti ini ada berapa paket? Seperti itu kan Pak. Nah, program Pokmas ini pasti ada 2 unsur pembangunan. Dia biasanya kalau tidak pengaspalan, ya pelengsengan. Biasanya leading sektornya kalau pengaspalan itu adalah PU Bina Marga, kalau pelengsengan adalah penataan ruang. Seperti itu. Nah, pagu anggarannya tidak kecil Tritan. Tembus di angka 150 sampai 200 juta. Wih, mantap enggak? Kalau pengaspalan misalkan panjangnya 40 ataupun 50, dikerjakan 50. Wih, masih ada sisa 100, Cuk. Gimana? Apa enggak gaya Korlap? Seperti itu. Nah, syarat praktik nepotismenya itu seperti ini, Tritan. Biasanya kalau Korlapnya ini betul-betul menguasai medan lapangan, biasanya dia juga menjual paketan proyek itu Tritan. Per paket berapa seperti itu. Kalau misalkan dengan anggaran 200 juta ya, itu dijual. Kalau dari Saad pasti ke Korlap ini kan mengecil, pasti kecil seperti itu, sedikit. Mungkin dijual oleh Saad ke Korlap ini adalah 10%. Nah, besar kemungkinan si Korlap ini kalau punya medan di lapangan, ke jaringannya itu menjual 20%. Nah, di bawahnya Korlap ini Tritan pasti akan mencari jaringan untuk membeli paket proyek ini. Berapa persen? 30%. Kalau 30%, 200 juta berapa ini Tritan? 260 seperti itu. Itu sisanya berapa? Yalah seperti itulah Tritan. Gambaran-gambaran proyek fisik itu. Nah, Pokmas ini Tritan yang penting itu dikerjakan. Yang penting sudah berwujud dan itu tidak akan bermasalah. Kenapa kok tidak bermasalah? Karena meski pekerjaan ini sudah dikerjakan, dari pihak Pemprov itu jarang melakukan survei Tritan. Yang penting dikerjakan ya sudah wes. Seperti itu. Apa Korlap ini tidak kaya? Seperti itu. Kemudian dari sisi sosial banyak yang menyebutkan bahwa Pokmas ini juga syarat politis, syarat-syarat dibawa agar ranah persoalan politik. Ya jalan Tritan. Biasanya kalau anggota dewan ini pasti punya jatah pekerjaan Pokmas, paket Pokmas ini pasti punya. Misalkan di Dapil Madura ya, per anggota dewan itu punya berapa paket. Biasanya paket proyek ini dikasih kepada konstituen. Nah, dari konstituen ini Tritan
biasanya di bawah itu membentuk Pokmas itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi Dretan, bahwa Pokmas ini hanya formalitas, maka semua yang mengendalikan Korlap, biasanya Korlap itu di awal-awal Dretan melakukan hubungan komunikasi yang intens dengan pemerintah desa dan pihak kecamatan. Kenapa demikian? Ya iyalah, karena dibutuhkan tanda tangannya. Sebagaimana proposal pengajuan pembangunan, baik itu berupa pengaspalan dan pelengsengan. Nah, yang Pokmas ini ceritanya yang bebetur gue itu biasanya difoto berlima orang. KTP-nya itu dipenjang seperti itu. Nah, sekarang karena sudah diselidiki KPK apakah program ini akan berlanjut, ya wallahu a'lam Dretan, apakah berlanjut atau tidak ya bergantung dari pemerintah eksekutif dan legislatif sekarang. Tapi kayaknya Dretan nggak berlanjut ini ya, mandek kayaknya, berhenti di sini. Ya semoga saja gubernur nanti setelah diminta keterangan ini tidak akan mendapatkan musibah kan, seperti itu, sehingga program ini bisa berlanjut. Nah, tidak hanya itu ya Dretan, belakangan setelah KPK ini mendalami persoalan kasus dana hibah ini, ternyata KPK itu sudah menyita beberapa aset bangunan dan rumah. Yang rumah ini juga ditengadai milik salah satu mantan anggota DPR di Jawa Timur. Itu yang disita di wilayah Surabaya dan mana itu Tretan? Saya jadi dulu ya Tretan. Aha. Nah, ada yang di Probolinggo Tretan, ini satu bidang, ada yang di Banyuwangi, ada juga di Pasuruan. Wih, banyak ini Tretan. Ntar dulu. Di Surabaya dan Mojokerto. Di Surabaya dan Mojokerto dua. Ini negaranya juga milik mantan anggota dewan. Nah, kalau yang di situ Bondo ini ya Tretan, 4 bidang tanah itu senilai 8 miliar. Namun berdasarkan hasil analisis KPK dari aset yang disita di kasus ini memiliki nilai 10 miliar. Nah, KPK itu mencurigai bahwa bangunan dan bidang tanah ini diperoleh oleh anggota DPR dari hasil dugaan program dana hibah. Jadi saya yakin Tretan, jangankan sampai anggota DPRD yang periode sekarang, anggota DPRD yang periode kemarin 2019-2024 dia tidak akan nyenyak tidur Tretan. Seperti itu. Jadi saya harap misalkan kayak Kusnadi, terus Ahmad Iskandar, kemudian Anwar Sadat ini hati-hati. Kalian tuh diincar oleh KPK bro. Saya yakin tidak, apalagi gubernurnya. Gubernurnya tentulah Kusnadi sendiri sudah memberikan sinyal kepada KPK bahwa program ini sejatinya semua berada di eksekutif. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur. Jadi kalau gubernur ini tidak mengetahui, mustahil lah kan, seperti itu. Jadi berharap nanti, KPK kalau sudah ada uang silahkan ya untuk dilancarkan kembali surat pemanggilannya sehingga publik bisa mengetahui. Ya sebenarnya Tretan bukan ini bukan nyinyir, bukan. Karena sebelumnya warga Jawa Timur ini kan betul-betul ingin memiliki pemimpin yang visioner, kooperatif, tidak tenden terhadap program-program yang anti korupsi. Tapi kenyataannya dana hibah yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Jatim bahwa program ini menjadikan Jawa Timur, tapi kenyataannya di tengah perjalanan sekarang dia sedang diserang KPK. Artinya program ini betul-betul dikeluhkan oleh banyak masyarakat, terutama dari
perencanaannya. Nah, jadi kalau kita membuatkan program anggaran, tentu kita harus jelilah dampak dari hukumnya bagaimana, dampak dari sosialnya itu bagaimana. Sehingga program ini kalau sudah berjalan, maka masyarakat itu benar-benar merasakan seperti itu. Tidak seperti program Pokmas yang hanya sekedar formalitas, uang yang cuma-cuma turun ke bawah ya karena cuma-cuma tretan. Akhirnya program ini juga disia-siakan seperti itu. Oleh siapa? Dimanfaatkan dan sia-siakan oleh korlap itu. Nah, oke tretan, kita tunggu bagaimana sih reaksi Gubernur Jawa Timur pada saat berikutnya nanti itu dipanggil KPK. Semoga saja KPK segera memanggilnya. Terima kasih.